Tadi bicara mekanikal lah, itu urusan gubernur gampang. Sekarang perizinan segala macam. Nah, perizinan problemnya apa sih Pak Mendagri? Problem perizinan tuh begini. Saya kemarin itu kedatangan malam-malam jam 11 malam pengusaha dari Indramayu. Dia bercerita sudah 2 tahun pabriknya belum bisa produksi, padahal bisa nyerap tenaga kerja 8.000. Problemnya apa? UKL-UPL-nya. Kemudian izin lingkungannya. Kemudian problemnya lagi apa? Antrian pembahasan, Pak. Ada keraguan yang dimiliki oleh para kepala OPD. Misalnya perusahaan ini maka di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu terjadwalkan tanggal sekian. Di datanya sudah muncul. Ketika di datanya sudah muncul tanggal sekian, dia nggak berani untuk mengambil langkah menurunkan, diperpendek. Kenapa? Takut menjadi kecurigaan kong kali kong. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah problemnya adalah di konsultan. Jadi konsultan yang hari ini menjadi mitra dari perusahaan harus seperti lelang pekerjaan. Diumumkan secara terbuka. Ini nama konsultannya, ini tarifnya sekian. Nama konsultannya ini tarifnya sekian. Nama konsultannya tarifnya sekian. Ini harus dilakukan keterbukaan seperti pemerintah melakukan lelang pekerjaan. Apa istilahnya, istilah lelang? Ada istilahnya. E-katalog. Nah, e-katalog itu harus dibuka seperti ini. Nah, seluruh konsepsi ini harus dilakukan dengan cepat, dan hari ini kita sudah mengorkestrasi. Kemarin saya sudah kumpulin lewat cepat, dan saya seringkali memberikan garansi maju terus, bangun, jalankan, maju terus, bangun, jalankan. Setelah apa? Setelah saya melihat resiko lingkungan. Ya, kalau pabrik sepatu saya tahu loh resiko lingkungannya cuma ini. Ngapain takut gitu loh? Ngapain persoalan lingkungan itu menjadi beban utama? Kecuali ini adalah pabrik tekstil, kecuali ini adalah pabrik pengolahan kimia. Saya bilang seburuk-buruknya limbah lingkungan dari pabrik sepatu, saya sudah tahu itu cuma kulit. Nah, yang seperti ini kan harus ada dispensasi atau diskresi. Industri pembahasan aspek lingkungan pada kalangan industri harusnya dibikin spesifikasi mana yang beresiko, mana yang tidak beresiko. Yang tidak beresiko itu dilakukan lebih cepat, kemudian layanannya lebih tinggi. Kenapa? Karena industri yang tidak beresiko itu justru serapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Ini yang harus menjadi perhatian utama. Kemudian yang berikutnya adalah ini kerangka pemahaman. Ini terakhir saya segini aja. Kerangka pemahaman apa? Bicara kawasan industri di otak kita itu selalu adalah kawasan hamparan pabrik. Itu salah. Saya sudah menstimulus sekarang ke PRK. Stimulusnya gimana? Anda kalau ngomong kawasan industri pembebasan lahan, jangan dipikir sawah di situ digusur semua. Jangan dipikir kawasan hutan di situ digusur semua. Jangan dipikir kolam di situ itu habis semua. Tidak. Di kawasan itu perlu ruang. Harus ada ruang sawah terbuka hijaunya, ada ruang hutannya, ada ruang areal pesawahannya. Dalam sebuah kawasan industri modern, kawasan industri bisa berubah menjadi kawasan pariwisata. Aspek-aspek bersifat lokal di situ, kawasan kolamnya, hutannya, kemudian areal pesawahannya, itu kan bisa terintegrasi dengan baik dan itu terkelola dengan baik sehingga para petaninya bisa tetap bertani, yang pengelola kolam harus tetap bisa mengelola kolam, dan semuanya bisa dibicarakan menjadi industri yang memiliki spirit silih asa, silih asi, silih asu. Nah, kemudian berikutnya apa problem industri? Problem industri adalah tumbuh industri tapi pemukimannya masuk ke kawasan penduduk. Ketika problem industri masuk ke kawasan penduduk, maka ini inefisiensi lagi. Pertama, di kawasan penduduk terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kemudian setelah itu dari kawasan penduduk menuju kawasan industri harus pakai motor, pakai mobil, menimbulkan problem kemacetan. Sehingga di kawasan industri ke depan itu, kawasan pemukiman harus dibuat vertikal dan itu dilakukan di kawasan industri. Dan kalau itu terjadi, maka karyawan, berbagai aktivitas publik termasuk demonstrasi, itu tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar, tidak akan menimbulkan kemacetan dan problem lingkungan. Kenapa? Dia tersentral pada sebuah kawasan. Bila perlu layanan dinas tenaga kerja yang selalu menjadi objek demonstrasi, itu berada di kawasan. Jadi saya ingatkan nanti, misalnya Bupati Subang, kantor dinas tenaga kerjanya jangan di Pemda.
Kalau kantor dinas tenaga kerjanya di Pemda adalah mobilisasi demonstrasi ketika ada ketidakpuasan, itu bergerak menuju Pemda menimbulkan problem. Sudah saja kantor dinas tenaga kerjanya adalah di kawasan. Ya kalau demo di dalam kawasan. Ini perspektif ya, perspektif yang harus dilakukan. Nah, apa kemudian yang harus didorong dalam perspektif begitu berikutnya? Kalau ini terjadi pada sebuah kawasan dan kemudian yang berikutnya didorong lagi, pendidikan itu masuk dalam kawasan. Sekolah-sekolah perjuruan, politeknik itu harus masuk di dalam kawasan agar mereka secara ekosistem ekonomi, secara iklim, maka dia terbangun dalam sebuah iklim industri. Apa problem industri seringkali jengah terhadap tenaga kerja di lingkungan? Karena culture lingkungan dibawa ke dalam culture industri. Ini. Nah yang terakhir, ini yang harus menjadi modal kerja kita, bahwa untuk wilayah Kuningan, wilayah-wilayah yang daerah hijau, tidak usah kemudian terburu-buru ingin menjadi kawasan industri. Salah. Kenapa? Dari sisi pajak, itu sebenarnya dari sisi pajak kepentingan daerah, Pak. Kira gitu ya. Itu lebih baik ada 100 hotel dan 1000 rumah makan, Pak, dibanding ada 1000 pabrik. Kenapa? Hotel dan rumah makan itu benefit pajaknya langsung dinikmati oleh daerah dalam bentuk tunai dalam setiap bulan. Sehingga pendapatan perkotaan seperti kota Jakarta, kota Bandung yang tidak punya kawasan industri jauh lebih tinggi dibanding yang punya kawasan industri. Kenapa? Karena pajak hotel restoran itu langsung itu yang dinikmati oleh pemerintah kota, ditambah lagi pertumbuhan kendaraan kan ini. Nah untuk itu wilayah-wilayah yang Subang Selatan, kemudian Majalengka, Kuningan, sebagian Cirebon, sebagian Indramayu itu harus tetap mempertahankan kawasan hijaunya. Untuk apa? Kenapa? Karena industri akan berhubungan dengan kepariwisataan. Sabtu Minggu mereka mau kemana? Pasti yang dicari tempat makan. Sabtu Minggu mereka yang mau kemana? Pasti dia healing ke wilayah-wilayah daerah dingin. Untuk itu akan menjadi satu ekosistem ekonomi. Ditambah lagi Pak Mendagri, kita lagi merancang tentang kebijakan keadilan fiskal, yaitu kawasan industri tumbuh karena ada sumber daya air, karena ada oksigen. Oksigen lahir dari mana? Dari daerah gunung. Daerah gunung harus apa? Dipertahankan kawasan hutannya. Bagaimana mempertahankan hutan kawasan gunung? Ya mereka harus mendapat insentif karbon dari pendapatan sektor industri ini. Kalau semua kepala daerah berpikirnya dapat duit, adanya pembebasan, harus ada kawasan, maka akan ada kiamat dalam suatu saat. Kenapa? Gunungnya gundul, sawahnya diburuk, lautnya terabrasi, sumber airnya hilang, sumber oksigennya hilang, industri mengalami penurunan daya dukung lingkungan. Karena bagaimanapun kawasan industri harus memiliki daya dukung lingkungan. Untuk itu kita harapkan kawasan Rebana ini menjadi kawasan industri baru, kawasan pertumbuhan baru, dan bahwa BIJB ide dasarnya itu adalah dibangun didasarkan pada bahwa pemerintah provinsi sedang membagi wilayah pertumbuhan agar orang Majalengka, orang Indramayu, orang Cirebon tidak bicara provinsi baru, kan gitu loh. Sehingga lahir pertumbuhan ini. Nah, sehingga bagaimana BIJB ke depan harus tumbuh dengan baik, karena ini investasi pemerintah provinsi yang sangat tinggi. Maka saya akan membagi dua tahapan. Tahapan pertama yang akan saya lakukan adalah mendorong BIJB menjadi tempat pemberangkatan travel umroh. Karena hampir 200.000 kalau ditambah wilayah Napak itu 250.000 orang pergi umroh. Caranya bagaimana? Caranya adalah harus ada embarkasi untuk haji dan umroh yang posisinya di kawasan BIJB.
Dan ini bisa dikerjasamakan. Tetapi sebelum membangun kawasan embarkasi itu harus dibuat MOU dulu dengan Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Itu caranya. Kalau ini sudah tumbuh, maka akan nanti tumbuh lagi ekosistem pengembangan komersial. Bahkan secara detail kawasan di sini bisa kita sulap menjadi kawasan belanjanya yang haji dan umroh, agar orang tidak bawa korma dari Mekah, tidak bawa korma dari Madinah, tidak bawa sajadah dari Mekah, tidak bawa sajadah dari Madinah. Toh sajadah dari Mekah dan Madinah itu made in China, saya lihat. Kan gitu. Nah, ini cara. Maka aspek-aspek yang dilakukan. Nah, sehingga aspek yang saya lakukan selama ini adalah mencoba membangun spirit media sosial. Sesungguhnya lagi menyampaikan tentang ini program, ini problem, dan program-problem ini akan memiliki implikasi yang sangat kuat bagi pertumbuhan pikiran manusia, karena orang Jawa Barat itu lama sekali pikirannya dibentuk oleh orang lain lewat berbagai paradigma doktrin. Maka hari ini saya lagi berubah cara berpikir orang Jawa Barat dengan doktrin media sosial, dengan paradigma produktivitas. Dengan produktivitas, anak-anak harus mandi, tidak boleh main HP, ke sekolah tidak boleh bawa motor kecuali jaraknya sangat jauh. Kemudian berubah jajan menjadi makanan, berubah mindset pendidikan anak-anak yang bangor, kemudian dididik disiplin. Kemudian nanti seluruh sistem pendidikan yang memiliki basic kedisiplinan itu akan dilaksanakan di seluruh sekolah di Jawa Barat dengan orientasi kita harus melahirkan anak-anak produktif yang siap menyongsong perubahan dan masyarakat industri. Problem kita hari ini adalah pertumbuhan industrinya sudah semakin tinggi, tapi culture masyarakatnya masih culture agraris. Kalau sudah industri, maka masyarakatnya harus tetap masyarakat industri, tetapi agraris harus dipertahankan. Bagaimanapun bahwa industri perlu kebutuhan pokok rakyat, perlu beras, perlu daging, perlu susu, perlu ikan. Maka siklus ekonomi lingkungan itu harus memiliki implikasi pada aspek pertumbuhan industri, karena harga produksi pertanian akan baik manakala pertumbuhan industrialisasi baik. Perdagangan akan meningkat manakala pertumbuhan industri baik. Pertumbuhan industri rontok, industri pertanian, industri perdagangan tidak akan bisa berkembang, bahkan bisa kolap. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Gubernur, ini kita lanjut diskusi yang sudah disampaikan, barangkali akan ditanggapi oleh para bupati dan wali kota. Tapi sebelumnya saya undang Pak Gubernur Lemhanas.